Kegagalan suatu proyek bisa berakibat buruk pada organisasi. Jadi memang indikator proyek adalah keberhasilan. Kalau proyeknya gagal, maka akan berpengaruh terhadap performance organisasi. Kita masuk definisi yang terakhir dari proyek, yaitu proyek selalu memiliki siklus hidup. Proyek adalah suatu proses bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Selama proses proyek akan melewati beberapa fase yang disebut siklus hidup proyek. Tugas-tugas, organisasi, orang, dan sumber daya lain akan berubah bila proyek memasuki satu fase baru. Jadi proyek itu memiliki siklus hidup. Sama seperti halnya manusia juga punya siklus hidup. Misalnya dari lahir, bayi, anak, remaja, dewasa, orang tua, dan pada akhirnya meninggal. Itu adalah siklus hidup, mulai dari lahir sampai meninggal. Sama, proyek juga memiliki siklus hidup. Ya, siklus hidup proyek seperti ini. Sama ya seperti tadi, lahir, anak, remaja, dewasa, di sini berumah tangga, kemudian tua, dan akhirnya meninggal. Ini adalah siklus hidup. Nah, proyek memiliki 4 fase siklus hidup. Yang pertama adalah konsepsi, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga eksekusi, yang keempat adalah operasi. Apa yang terlibat di konsepsi? Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi itu maksudnya usul. Proyek apa yang akan diinisiatifkan atau diadakan. Jadi ide-ide muncul di situ di tahap konsepsi. Yang kedua adalah analisis kelayakan atau biasa kita sebut sebagai feasibility study. Misalnya proyek ini bersifat mencari keuntungan, maka harus dihitung berapa biaya yang akan dikeluarkan, sumber daya apa saja yang dipakai, dan kira-kira nanti kalau ada pendapatan, apakah masih memiliki keuntungan. Itulah yang disebut sebagai feasibility study. Kalau harapannya itu tujuannya keuntungan, tetapi ternyata setelah dilakukan feasibility study merugi, maka proyek itu tidak sesuai atau tidak layak untuk dijalankan. Itu adalah tahap konsepsi di mana mencetuskan ide dan bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian fase yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan itu terdiri dari 5 bagian ya, fase perencanaan. Yang pertama ditentukan jadwalnya. Apakah proyek itu akan selesai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, setahun, atau mungkin beberapa tahun. Kemudian yang kedua adalah anggaran. Setelah jadwal ditentukan, anggarannya berapa? Misalnya tadi untuk membuat acara panitia reuni tadi, anggaran misalnya untuk beli makanan, untuk acara nanti ada penyanyi, mungkin acara tukar kado, atau mungkin ada biaya yang lain-lain seperti biaya bahan baku dan seterusnya. Itu harus diperhitungkan ke dalam anggaran. Kemudian sumber daya apa yang dipakai? Sumber daya itu ada 5M ya, man, money, mesin, method, market. Jadi sumber daya apa saja yang harus dilibatkan. Kemudian resiko-resiko apa saja yang mungkin nanti akan terjadi, harus di mapping resikonya. Kemudian yang terakhir adalah staffing, penempatannya. Jadi biasanya kalau di dalam proyek itu ada struktur organisasi, misalnya ketua panitia, sekretaris, bendahara, kemudian nanti ada kepala seksi bagian A, kepala seksi bagian makanan, konsumsi misalnya, kepala seksi bagian operasional, kepala seksi bagian perizinan, dan seterusnya. Ditentukanlah staffing. Itu adalah pada tahap proses perencanaan. Sudah ditentukan jadwalnya, anggaran biayanya sudah dibuat, sumber daya apa saja nanti yang akan terlibat, resiko-resikonya sudah diperhitungkan, dan yang terakhir adalah pembagian orang-orangnya. Kemudian yang fase ketiga adalah eksekusi. Setelah konsepsi dan perencanaan dibuatlah jadwal eksekusi yang terdiri dari laporan status, perubahan, kualitas, dan forecast. Laporan status itu maksudnya misalnya seperti ini. Membuat undangan, jadi misalnya sebelum acara reuni dibuat undangan, undangannya sudah selesai. Jadi nanti statusnya, aktivitasnya membuat undangan. Di situ dijelaskan sudah selesai atau belum, artinya undangannya sudah selesai dicetak atau belum, itu namanya status. Kalau belum selesai ditulis belum.
Kalau undangannya sudah selesai dicetak, statusnya sudah selesai. Atau biasa kita sebut sebagai done atau sudah selesai. Kemudian perubahan-perubahan. Bisa saja time schedule, jadwalnya tadi berubah. Yang harusnya misalnya dikerjakan 2 hari, ternyata molor menjadi 4 hari mencetak undangan. Sehingga harus dibuatlah perubahan ya, perubahan-perubahan. Kemudian kualitas. Apakah kualitas yang akan dieksekusi sudah sesuai dengan perencanaan? Misalnya tadi kertas undangannya harus pakai portfolio yang draft dan sebagainya. Ternyata bahan di pasar tidak ada, sehingga kualitasnya harus diganti karena bahan di pasar sedang tidak ada tersedia stoknya. Kemudian berikutnya adalah forecasting, peramalan, misalnya terkait biaya. Tadi anggaran sudah diprediksi misalnya untuk membuat undangan tadi senilai 300.000 misalnya ya. Nah, forecast, apakah sudah sesuai dengan forecast yang akan dieksekusi? Dan yang terakhir adalah operasi. Operasi itu adalah pada saat sudah mulai berjalan proyek itu. Yang pertama adalah training questionnaire. Jadi misalnya tadi ada peserta reuni tadi dikasih questionnaire, bagaimana acaranya, puas atau tidak, atau ada masukan. Kemudian yang kedua adalah transfer dokumen. Dokumen-dokumen itu apa saja yang akan diserahkan. Kemudian yang ketiga adalah penugasan kembali staf. Jadi biasanya setelah acara selesai, ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan. Nah, biasanya begitu acara selesai, semua bubar dan tidak peduli dengan tugas setelah itu. Jadi contohnya tadi misalnya, setelah acara reuni selesai, ada tugas-tugas lain yang masih belum selesai. Misalnya, dokumentasi tadi kan harus dikumpulkan. Setelah acara selesai, dokumentasi harus dikumpulkan, mungkin akan dibukukan, mungkin akan disebarluaskan. Kemudian penugasan kembali, selain itu mungkin ada evaluasi kepuasan, ada evaluasi anggaran yang tadi misalnya anggaran total 50 juta, terpakai berapa, apakah masih ada sisa saldonya, atau mungkin malah kurang, sehingga panitia nombok begitu ya. Dan yang terakhir adalah lesson learned. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari proyek tadi? Misalnya tadi ada undangan yang telat 3 hari. Lesson learned-nya apa? Ternyata nanti kalau buat acara lagi, undangan jangan sampai telat, ternyata desainnya harus bla 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 bla. Jadi ada lesson learned, pelajaran yang bisa kita pelajari dari setiap peristiwa. Ini adalah siklus hidup proyek, ya, jadi mulai dari konsepsi, ke perencanaan, sampai dengan eksekusi dan operasi, atau pasca eksekusi. Oke, kita masuk lagi ke tahap project life cycle.